Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat, senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, Bu Vina akan menyampaikan pelajaran tematik, tema 2 subtema 3, pelajaran IPA, pembahasannya tentang manfaat tumbuhan dan hewan. Namun sebelum Bu Vina mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dimudahkan dan diberi keberkahan dalam mencari ilmu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tujuan dari pembelajaran kali ini adalah setelah mengamati gambar dan membaca teks, siswa mampu menyebutkan manfaat tumbuhan dan hewan terkait habitatnya melalui tabel. Kemudian, setelah melakukan pengamatan di luar kelas, siswa mampu menulis laporan tentang hasil pengamatannya terkait manfaat tumbuhan dan hewan sesuai habitatnya dengan tepat. Perhatikan teks berikut ini. Mari kita baca bersama-sama. Beluntas adalah tumbuhan semak. Tumbuhan ini bercabang banyak, berusuk halus, dan berbulu banyak. Beluntas dapat tumbuh di daerah kering, tanah keras, dan berbatu. Tingginya bisa mencapai 3 meter. Dengan habitat dan ciri fisiknya tersebut, beluntas banyak dimanfaatkan sebagai tanaman pagar. Banyak rumah-rumah menggunakan beluntas sebagai pagar hidup. Dari teks tersebut, coba Bu Vina tanya, kira-kira apa sih manfaat tanaman beluntas? Ya betul, tanaman beluntas dimanfaatkan sebagai tanaman pagar atau pagar hidup. Good. Semua makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki manfaat bagi makhluk hidup yang lainnya, termasuk juga tumbuhan dan hewan. Tumbuhan dan hewan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Banyak sekali manfaat tumbuhan dan hewan bagi kehidupan kita. Seyogyanya kita menggunakan tumbuhan dan hewan dengan bijaksana. Berikut, Bu Vina akan menyampaikan beberapa manfaat tumbuhan dan hewan bagi kehidupan manusia. Hewan memiliki manfaat yang begitu besar bagi kehidupan manusia. Setidaknya Bu Vina akan menyebutkan 5 di antara manfaat yang begitu banyak dari hewan itu. Hewan sebagai penghasil bahan pangan, penghasil bahan sandang, penghasil kerajinan, kemudian juga penghasil pupuk organik, dan juga bisa dimanfaatkan tenaganya. Yuk langsung saja kita bahas satu persatu manfaat dari hewan tersebut. Manfaat hewan sebagai penghasil bahan pangan. Hewan dimanfaatkan manusia sebagai bahan pangan untuk diambil nutrisinya untuk mencukupi kebutuhan hidup manusia. Biasanya manusia memanfaatkan dagingnya, kemudian susunya, kemudian juga telurnya. Hewan-hewan tersebut misalnya apa saja? Contohnya ada ayam, sapi, kambing, dan juga lain-lain. Manfaat hewan yang kedua yaitu penghasil bahan sandang. Sebagai penghasil bahan sandang, biasanya manusia memanfaatkan contohnya seperti kulit kambing dan kulit kerbau dimanfaatkan untuk membuat jaket kulit. Kemudian ada juga kepompong ulat sutra, biasanya dimanfaatkan untuk menghasilkan bahan tekstil pembuatan kain sutra. Manfaat yang ketiga adalah sebagai penghasil bahan kerajinan. Contohnya adalah pemanfaatan kulit kambing atau kulit kerbau atau hewan yang lainnya yang digunakan untuk pembuatan bahan dasar wayang kulit. Selain itu, bulu angsa juga dimanfaatkan untuk membuat kok. Ya, kok yang biasa kita main untuk
olahraga bulu tangkis itu loh. Nah, itu kok tersebut dibuat dari bulu angsa. Keempat adalah bahwa hewan sebagai penghasil bahan pupuk organik. Kita tahu bahwa hewan setiap hari mengeluarkan kotoran. Kotoran tersebut bisa kita manfaatkan sebagai bahan dasar untuk membuat pupuk organik. Pupuk organik merupakan pupuk yang sangat ramah lingkungan. Beberapa hewan yang biasa kita manfaatkan atau yang bisa kita manfaatkan sebagai bahan dasar untuk membuat pupuk organik, kotorannya adalah hewan sapi, hewan kambing. Manfaat yang kelima dari hewan adalah bahwa hewan dapat dimanfaatkan sebagai penghasil tenaga. Coba Bu Vina tanya, siapa yang sudah pernah naik alat transportasi delman? Delman merupakan salah satu contoh pemanfaatan hewan sebagai penghasil tenaga. Nah, pemanfaatan hewan tersebut adalah hewan apa kira-kira? Hewan kuda. Selain itu juga kalau di sawah para petani menggunakan kerbau untuk membajak sawahnya. Itu merupakan contoh hewan sebagai penghasil tenaga. Pembahasan berikutnya Bu Vina akan menyampaikan manfaat tumbuhan. Setidaknya ada 7 yang akan Bu Vina sampaikan pada kesempatan kali ini tentang manfaat tumbuhan. Yang pertama yaitu manfaat tumbuhan sebagai bahan pangan. Kita tahu bahwa setiap hari kita makan apa? Makan padi. Padi merupakan tumbuhan yang bisa kita manfaatkan sebagai sumber makanan atau sumber energi. Selain padi biasanya manusia memanfaatkan ada tumbuhan jagung, sagu, kemudian gandum juga sebagai bahan pangan. Selain itu, selain sebagai sumber energi utama ada juga sayuran, buah-buahan, kemudian biji-bijian dan juga tumbuhan yang lain yang biasa dimanfaatkan manusia sebagai bahan pangan. Yang kedua dari tumbuhan adalah dimanfaatkan sebagai bahan sandang. Contohnya dalam kehidupan kita, kalian pernah lihat pohon kapas? Ya, kapas merupakan bahan dasar pembuatan dari kain katun. Manfaat dari tumbuhan yang ketiga adalah sebagai bahan bangunan atau papan. Kita tahu rumah kita hampir seluruhnya pasti memerlukan kayu sebagai bahan dasar pembuatan rumah. Biasanya pohon kayu yang dimanfaatkan ada pohon jati, pohon solokeling, pohon sengon. Manfaat yang keempat adalah tumbuhan dimanfaatkan sebagai bahan obat. Ini sudah tidak diragukan lagi. Banyak sekali tanaman-tanaman yang biasa dimanfaatkan kita sebagai obat alami atau obat tradisional. Bahkan jamu sebagian besar menggunakan tanaman-tanaman yang ada di lingkungan sekitar kita. Contohnya tanaman yang bisa dimanfaatkan untuk obat adalah ada kunyit untuk obat mah, kemudian jahe untuk obat batuk, kemudian ada jambu biji untuk obat diare, kemudian juga ada lidah buaya untuk obat diabetes, dan juga masih banyak lagi tumbuhan-tumbuhan sekitar kita yang bisa dimanfaatkan sebagai obat alami. Manfaat tumbuhan berikutnya yaitu sebagai bahan dasar industri atau bahan baku industri. Industri merupakan proses pengolahan barang mentah yang menggunakan beberapa atau banyak peralatan, contohnya adalah mesin.
Industri ban membutuhkan getah dari pohon karet. Kemudian industri cat membutuhkan getah dari pohon pinus. Kertas membutuhkan kulit atau batang pinus. Kemudian ada lagi minyak goreng. Industri minyak goreng itu membutuhkan kelapa sawit. Manfaat tumbuhan yang berikutnya adalah sebagai bahan pewarna. Nah, tumbuhan dimanfaatkan manusia sebagai bahan pewarna alami. Contohnya ada kulit manggis sebagai penghasil pewarna ungu. Ada lagi contohnya yang lain, daun pandan menghasilkan warna hijau, daun suci juga menghasilkan warna hijau. Manfaat tumbuhan yang berikutnya adalah menjaga kestabilan lingkungan. Contoh yang paling mudah kita lihat adalah pohon bakau. Pohon bakau dapat menjaga kestabilan lingkungan pantai. Dia dapat mencegah abrasi atau pengikisan oleh air laut terhadap daratan. Demikian yang dapat Bu Vina sampaikan, beberapa manfaat tumbuhan dan hewan bagi kehidupan manusia. Dari sini kita bisa melihat bahwa betapa banyaknya nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, dan kita sebagai manusia hendaknya bersyukur dengan memanfaatkan hewan dan tumbuhan secara bijaksana. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya Bu Vina mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.